Suara mahasiswa itu adalah suara Amerika yang memiliki boneka di DKI Jakarta, yang diekspor oleh dosen universitas di Amerika, yang punya istri orang Indonesia. Inilah yang menjadi esensi bahwa klakson motor lebih penting dan lebih berharga daripada bacotnya mahasiswa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami rakyat sudah muak sama maha goblok, maha sewa yang jadi bebek dungu. Pada akhirnya kita tahu bahwa rakyat Indonesia benar-benar sudah muak sama mahasiswa yang memberikan kesan bahwa mereka adalah orang sewaan. Demo yang tidak jelas itu memberikan satu pesan bahwa mahasiswa ini gampang sekali disewa, apalagi sama politisi yang memiliki kepentingan untuk menghancurkan Presiden Joko Widodo. Beredar viral di media sosial bahwa mahasiswa itu menimbulkan kemacetan, sehingga para pemotor dan juga pengendara lainnya melakukan klakson keras-keras di hadapan telinga para mahasiswa yang tolol itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa rakyat Indonesia yang dirugikan bukan oleh Presiden Joko Widodo, melainkan oleh mahasiswa yang merupakan antek-antek dari HTI dan juga besutan orang-orang radikal. Para politisi busuk itu, mereka memainkan genderang perang mereka kepada Presiden Jokowi. Lewat siapa? Lewat kepala-kepala yang gampang dibayar dan dicuci otaknya. Para mahasiswa itu akhirnya membuat kemacetan yang begitu panjang saat menjelang berbuka puasa. Para wakil rakyat pun menyerah dan klakson dibunyikan terus-menerus di hadapan para mahasiswa yang melakukan demo menolak Presiden Joko Widodo untuk 3 periode. Padahal kita tahu Presiden Jokowi sudah menolak tegas mengenai jabatan presiden 3 periode. Tapi apa mau dikata? Kalau duit sudah keluar, maka demo harus tetap berjalan. Agar apa? Agar agenda yang dilakukan itu tetap berjalan. Seharusnya para mahasiswa itu mendemo di Kementerian Perdagangan untuk memecat Menteri Perdagangan M. Lutfi. Bukan Anda melakukan demonstrasi yang tidak jelas mengenai aturan-aturan yang sebetulnya sudah disepakati oleh DPR. Hanya saja otak Anda ini terbatas karena yang didengar oleh Anda itu apa? Hanya didengar oleh dari dosen-dosen dungu seperti si Rocky Gerung itu. Kalau yang didengar adalah orang-orang semacam Rocky Gerung dan juga Amin Rais, ya saya tidak heran. Dan pada akhirnya Anda itu akan dibenci oleh rakyat. Masyarakat Indonesia sudah jijik sama aksi-aksi Anda ini. Yang sebenarnya tidak Anda ketahui agenda yang sebetulnya itu apa. Anda membandingkan diri Anda dengan mahasiswa 98. Padahal kalau bicara soal generasi gap dari tahun 98 sampai 2022 itu sudah 23 tahun lebih. Jadi ya tidak bisa disama-samakan. Kalau kita melihat dari aspek jarak dan juga waktu. Nah, selain jarak yang begitu jauh,
atau waktu yang begitu jauh, masih ada juga jarak lainnya, yaitu jarak otak dari mahasiswa 98 dengan otak mahasiswa 2020 hingga 2022 itu bagaikan surga dan neraka. Kita bayangkan saja Ketua BEM SI Kaharudin, di mana dia mengatakan bahwa di era Orde Baru menawarkan kebebasan berpendapat, bahwa di era Orde Baru mendapatkan kesejahteraan. Padahal kita tahu saat era Orde Baru mungkin bocah ini masih dibikin di pabrik. Dan mungkin waktu kerusuhan 98 dan Prabowo menarik pasukannya dari Jakarta, otaknya ketinggalan di pinggir jalan. Akhirnya apa? Bapak Prabowo itu dipecat sama Wiranto. Sehingga yang bekerja adalah sebagian otak yang namanya crotch brain. Alias apa? Otak reptil yang hanya bisa merasakan lapar dan emosi. Akal sehat pun ketinggalan, ditelanjangi di acara Hotman Paris Show. Mengatakan bahwa era Orde Baru menawarkan kebebasan berpendapat. Itu adalah satu ketololan yang dimunculkan oleh mahasiswa ini. Ternyata mahasiswa itu adalah maha bodoh. Anda ini bukan seperti lagi mahasiswa, tetapi lebih kepada hamasiswa. Makanya tidak heran kalau rakyat Indonesia itu benci sekali sama orang-orang yang tolol, yang gampang dicatut otaknya dan digadaikan oleh nasi bungkus. Bunyi klakson yang keras membuktikan bahwa rakyat sudah tidak suka sama sekali dengan aksi mahasiswa tolol yang tidak mengerti apa yang mereka demo. Kalau kita berbicara soal suara rakyat, menurut saya itu suara klakson lah lebih mewakili suara-suara rakyat. Suara mahasiswa itu bukan suara rakyat. Suara mahasiswa itu adalah suara Amerika yang memiliki boneka di DKI Jakarta, yang diekspor oleh dosen universitas di Amerika, yang punya istri orang Indonesia dan baru keluar dari partai. Saya tidak perlu menyebut namanya karena memang mereka ini lagi sensitif sekali. Menurut saya, apa yang dikerjakan oleh rakyat Indonesia sudah membuktikan, sudah begitu menyatakan suara hati nurani yang betul-betul diperjuangkan, yakni apa? Hak mereka untuk mendapatkan kebebasan. Kebebasan apa? Dalam berkendara. Dan juga kebebasan untuk hidup. Akhirnya kelompok mahasiswa itu sudah menjadi orang-orang yang berseberangan dengan rakyat dan juga kehendak dari NKRI. Hati nurani rakyat itu justru diwakilkan oleh bunyi klakson mobil dan juga bunyi klakson motor. Bukan suara-suara yang dimunculkan dari mulut para mahasiswa yang kerjanya hanya untuk demo itu. Inilah yang menjadi esensi bahwa klakson motor lebih penting dan lebih berharga daripada bacotnya mahasiswa yang ternyata gampang disetir oleh para politisi busuk yang sering mengejek Presiden Joko Widodo sebagai bebek lumpuh.